Hai, welcome to Artokels. Saya mengucapin selamat tahun baru 2024 dulu ya buat semuanya, serta berharap di tahun yang sekarang segalanya akan lebih baik lagi. Yang ngejar pendidikan, rezeki, ataupun yang sedang berusaha dalam kesehatannya. Walau agak resah juga masih awal tahun, udah ada beberapa bencana gempa di Jepang dan Sumedang yang meresahkan serta bikin meringis. Yang udah pada masuk sekolah dan kerja tetap semangat, yang masih pada libur bisa kita nikmati kasus menarik berikut ini. Hari ini kita berkenalan dengan seorang wanita kelahiran tahun 88 bernama Kudra Kayum yang aslinya dari wilayah Kamalia, negara Pakistan. Dia sangat manis, berpikiran maju dan sedikit narsis sama kecantikannya. Tahun 2011 merantau ke kota Peshawar untuk mencoba keberuntungan dalam bekerja. Sebenarnya waktu lulus SMA, beliau pengen banget bisa lanjut kuliah demi masa depan. Namun tidak terwujud sebab nggak ada biaya, terkhusus adik-adiknya masih ada 6 orang lagi yang mau disekolahin bapaknya. Ia sempat kerja jadi buruh cuci sampai nekat pindah kota saat diajakin seorang teman dan mulai ikut kursus di salon kecantikan yang ada di pinggiran daerah Peshawar. Menjadi tenaga kerja di salon jauh lebih baik daripada waktu di kampungnya hingga beberapa adiknya pun ikutan coba datang siapa tahu bisa kerja di salon juga. Namun Kudra selalu melarang mereka dengan alasan nggak ada lowongan dan takut malah nyusahin dia doang. Karena beliau pun masih ngekos kamar kecil dan penghasilannya nggak banyak-banyak amat. Malah akhirnya musuhan dengan saudara-saudara yang menganggapnya sombong, nggak peduli keluarga dan pelit untuk berbagi rezeki. Namun Kudra nggak peduli sebab dia pun masih belum stabil keuangannya. Sampai kemudian dia berkenalan dengan seorang pria bernama Rehman Jafat yang hobi nge-gym di dekat salon dan mulai menjalin asmara. Sebenarnya banyak yang menasehatin gadis itu supaya lebih hati-hati, sebab Rehman ini playboy dan biasanya cuma mau dekat dengan wanita kaya. Namun terbukti Kudra ngerasa lelaki itu sangat mencintai dan melamarnya jadi istri. Cukup di luar dugaan, lelaki setampan Rehman, bodi berotot dan bekerja sebagai manajer retail, mau sama dia yang miskin dan bertampang pas-pasan. Keduanya menikah secara sederhana di bulan Juli 2016 saat usia Kudra 28 dan suaminya 30 tahun. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Norman. Sebenarnya sejak kelahiran Norman ke dunia terjadi perubahan besar terhadap perilaku Rehman yang sangat terasa bagi Kudra. Lebih pemarah, jarang di rumah dan mulai pelit dalam ngasih uang belanja. Seorang teman bercerita pada wanita itu bahwa sifat ini udah lama dimiliki Rehman dan entah kenapa Kudra baru sadar. Udah jadi rahasia umum bahwa Rehman sebenarnya simpanan tante-tante, suka pesta-pesta dan mentingin diri sendiri. Harusnya dia sadar dan buka mata akan hal itu. Cek dong handphone suaminya sekali-kali, jangan mentang-mentang udah jadi ibu rumah tangga, pasif aja sama perlakuan Rehman dan cuma sibuk ngurus anak. Ini yang bikin dia nekat mengecek handphone sang suami hingga nampaklah ada banyak pesan romantis, bukan hanya dari satu perempuan tapi beberapa. Rehman pun mengamuk gak suka digituin. Dia ngerasa privasinya dilanggar sama Kudra yang ikut campur dengan urusannya. Hal itu bikin sang istri nangis dan minta penjelasan mengenai semua isi pesan cinta yang ada. Tapi cowok tersebut bilang nggak ada penjelasan-penjelasan. Dia mau sama Kudra juga pelarian karena sempat ditinggal ke luar negeri oleh ceweknya yang janda kaya. Habis dia nikah, ternyata ceweknya nyesal dan pulang lagi ke Pakistan sambil memohon buat balikan. Bahkan si cewek itu udah beliin rumah dan mobil baru buat Rehman untuk masa depan mereka kelak. Makanya dalam waktu dekat berencana akan menceraikan Kudra karena nggak pernah cinta sama dia. Setelahnya bahkan lelaki itu menjelaskan bahwa beberapa wanita yang kirim pesan cinta padanya hanyalah klien yang biasa menggunakan tubuhnya untuk kencan satu malam. Terkadang mereka ngubungin lagi karena terkesan dengan permainan lelaki itu. Namun tetap aja bagi Rehman, si janda kaya yang akan menjadi pilihan utamanya. Kudra marah, nangis, dan mengamuk serta mengancam akan membawa anak mereka pergi seandainya Rehman tetap memaksa untuk bercerai. Namun cowok tersebut nggak peduli. Dia kan nggak pernah ingin pernikahan itu berlanjut dan bodoh amat sama yang namanya hak asuh. Cukup panjang perseteruan, diskusi keluarga, serta omongan sana-sini terjadi. Sampai akhirnya berpisah juga keduanya pada September 2018 dan Rehman terkena kewajiban menafkahi putranya sebesar Rp50.000 atau sekitar 2,6 juta rupiah per bulannya. Hal ini berlaku sampai Kudra mendapatkan suami yang baru lagi.
Saat usia anaknya jalan 2 tahun, Kudra pun bekerja kembali pada sebuah salon kecantikan, namun kali ini dia ditempatkan di bagian reception dan kasir. Sekali-kali kalau emang pelanggannya banyak, dia juga ikut turun tangan ngehandle pelanggan. Sampai akhirnya seorang teman kerja ngenalin pada pria bernama Arbas Kainat yang nampak sangat menyukai Kudra. Sering nongkrong di salon, nelponin malam, kirim pesan tiap waktu dan usaha lainnya yang biasa dilakukan kalau sedang PDKT. Bawain es krim buat anak Kudra, beliin makan malam, dan ngajakin jalan kalau pas sedang libur kerja. Banyak yang jodoh-jodohin mereka karena Arbas kelihatan tulus dan tidak neko-neko. Namun nampaknya Kudra ragu sama pemuda itu karena usianya lebih muda 5 tahun. Takut playboy juga dan masih pengen foya-foya. Sementara hal lain yang menjadi keresahan adalah pekerjaan Arbas yang menurutnya cuma sebagai supir pribadi orang lain. Masalahnya jika dia nikah, maka uang bulanan dari mantan suaminya akan terhenti. Sementara pendapatan Arbas juga nggak begitu banyak. Namun karena semua orang ngedorong-dorong ya supaya mereka pacaran dan pemuda itu juga menunjukkan keseriusan, terkhusus dekat banget sama putranya, akhirnya diterima juga permintaan Arbas untuk menjadi istrinya. Walaupun sempat ditentang sama orang tua si lelaki karena ogah anaknya menikahi janda. Namun akhirnya perkawinan pun dilaksanakan pada bulan November 2019 saat Kudra usia 31 dan Arbas 26 tahun. Untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup, wanita itu menolak untuk berhenti kerja, supaya nyari uang bareng lah bersama suami. Kudra sempat curhat ke beberapa teman, sebenarnya dia nggak cinta sama Arbas. Bukan tipenya, sebab dia pengen yang mirip seperti Rehman dulu. Tampan, gagah, kerja bagus, pokoknya nggak malu-maluin kalau diajak jalan. Tapi demi anak, biarlah dia belajar untuk mencintai Arbas perlahan. Ternyata selama pandemi di tahun 2020, tugas Arbas lebih sedikit karena keluarga majikannya jarang keluar rumah akibat lockdown. Lelaki itu nggak dipecat, tapi gajinya dikurangin. Dulunya nganter bos ke kantor dan pertemuan sana-sini, sekarang si bos kerja dari rumah. Dulunya nganter jemput anak-anak majikan ke sekolah, tapi malahan pada sekolah via Zoom. Palingan Arbas jadi ikut ngebersih-bersihin halaman majikan, motong rumput, perbaikin AC, dan kerja lainnya yang harusnya bukan tugas dia supaya gajinya bisa cair untuk nafkah keluarga. Protes dari Kudra pun mulai diterima Arbas siang dan malam karena ngelihat suaminya kebanyakan di rumah ngejagain anak. Sementara perempuan itu tetap kerja sebab salonnya masih tetap berjalan normal dan gajinya pun utuh diterima yang angkanya lebih besar dari pemasukan Arbas. Hinaan dan makian bukan hanya tertuju pada suaminya, namun mertua yang sering nelpon pun kena omongan kasar dari Kudra yang menyebut mereka nggak bener ngasuh anak. Jadi supir doang, harusnya dulu kuliahin biar bisa jadi orang kantoran. Sakit sih rasanya, namun Arbas cukup sabar hingga dia yang minta maaf pada orang tuanya, serta berjanji pada sang istri kelak jika masa pandemi berakhir, pasti keuangan mereka akan pulih kembali. Kudra boleh di rumah aja, dan Arbas akan bayar semua hutang yang sempat dibuatnya untuk keperluan hidup. Bahkan dia berjanji akan gabung ke fitness center, rajin olahraga dan menjadi pria berotot sesuai sosok impian sang istri. Tapi tetap aja Kudra menganggapnya sebagai suami tidak bermanfaat. Pada bulan Agustus 2021, Arbas mulai bekerja secara normal mengantar majikannya kemanapun, dan Kudra mulai protes mengenai dirinya yang tidak hamil-hamil juga. Kesannya seperti nggak pernah berhenti cari kesalahan. Dia menuduh sang suami tidak subur, sebab hampir 2 tahun pernikahan masa nggak bisa isi perutnya. Dulu waktu sama Rehman, cepet kok nggak sampai 2 bulan kawin udah langsung hamil. Akhirnya marah-marah lagi dan mertuanya pun kena semprot lagi karena masalah yang satu ini. Bahkan beberapa saudara seperti yakin ya, Kudra cuma cari-cari alasan untuk bisa menceraikan Arbas. Entah apa maksudnya dengan semua perbuatan ini. Yang pasti, Arbas udah cukup baik sebagai suami. Dia nikahin janda, mengurus anak tiri dengan baik, gak pernah selingkuh, diomel-omelin pun cukup sabar, bahkan orang tuanya dihina Kudra, dia tetap bisa menahan marah. Oktober 2021, Arbas mulai mendengar gosip-gosip dari teman kerja istrinya yang bilang bahwa Kudra sering teleponan mesra dengan pria yang sangat diyakini bukanlah sang suami, karena nyebut-nyebut nama yang berbeda. Awalnya Arbas ragu dengan semua berita miring itu, sampai dia sendiri yang ngerasa bahwa istrinya tuh jarang di rumah. Kalau pulang kerja biasanya jam 5 sore pasti udah balik. Dengan banyak alasan sekarang malah nitipin anaknya di salon, dan Arbas disuruh jemput anaknya jam 9 malam. Kudra baru balik bisa lewat tengah malam dan selalu alasannya ada customer yang mau keriting rambut di tempat. Jadi sistem out call. Pokoknya bermacam alasan bersilat lidah yang akhirnya mulai bikin lelaki itu curiga.
Sebulan kemudian, sempat ada seorang tetangga ngomong lagi pada Arbas mengenai istrinya di siang hari pulang mendadak dari tempat kerja, diikuti seorang lelaki berpakaian biru masuk ke rumahnya seperti sedang ada masalah. Makanya nanyain, apakah ada sesuatu yang terjadi mungkin bisa dibantu. Namun Arbas bilang, nanti dia akan tanyakan pada sang istri karena setahu dia semua baik-baik aja. Namun saat Kudra dikonfrontasi yang mengenai hal ini, dia malah ngamuk dan bilang itu permasalahan utang yang pernah dipinjamnya saat pandemi tahun lalu. Mau diobrolin di salon malu, makanya diajak ke rumah dan segalanya masih dalam proses penyelesaian. Suaminya agak bingung karena setahu dia, mereka emang sempat ya berhutang pada rentenir namun cicilannya jalan terus dan jumlahnya juga nggak banyak. Masa sampai harus ke rumah urusannya? Tapi karena Kudra bilang nggak usah dibahas-bahas lagi, ya udah Arbas memilih untuk diam. Dalam beberapa bulan setelahnya, makin santer aja berita mengenai Kudra yang katanya sering bersama laki-laki lain, bahkan nekat saat Arbas keluar kota nemenin majikan, malah sang istri ngebawa masuk lelaki yang itu-itu aja. Akhirnya direncanakan untuk berpura-pura keluar kota, meskipun berisiko bisa aja istrinya ngamuk serta menceraikan. Habis mau gimana lagi, Arbas udah muak dengan semua perlakuan Kudra yang gak pernah menganggapnya sebagai suami dan tidak menghormati orang tuanya. Selasa 18 Januari 2022 jam 9 malam di mana seharusnya Arbas ngaku sedang berada di kota Multan secara mendadak pulang ke rumah. Bener aja, dia ngelihat ada sepatu asing di depan pintu lalu mengetuk dengan sekuat tenaga. 3 orang tetangga secara mendadak muncul dan ikutan ngegedor pintu sambil bilang bahwa mereka tadi ngelihat ada pria nggak dikenal yang dibawa Kudra ke dalam rumah hingga warga lain malahan menjagai dari pintu belakang dan jendela samping. Seperti berjaga kalau ada yang akan kabur. Dengan panik setelah 15 menitan, Kudra ngebuka pintu dan langsung warga memaksa masuk ke dalam hingga menemukan lelaki yang kemudian diketahui bernama Imran Usama berada di bawah tempat tidur. Sambil ketakutan ditarik keluar dan langsung dihajar oleh orang-orang ramai meskipun Arbas dan istrinya mencoba untuk melerai. Bahkan beberapa orang juga sempat yang memukul Kudra yang dianggap bisa membawa petaka bagi wilayah tersebut dengan perbuatan tercelanya. Ricuh bukan main sampai kondisi makin sulit untuk dikendalikan. Baru 1 jam kemudian kepolisian datang, namun sudah terlambat saat mengetahui si pria tadi, Imran Usama telah menghembuskan nafas terakhir akibat luka-lukanya. Sementara kondisi Kudra masih selamat meski sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kota Peshawar. Kepolisian cukup kaget setelah mengetahui bahwa pria yang dikeroyok tersebut adalah salah satu petugasnya yang bernama Imran Usama usia 31 aslinya dari kota Gujranwala. Dia telah menjadi polisi selama 7 tahun dan baru dipindah tugaskan ke kota tersebut 2 tahunan. Sudah menikah juga dan entah mengapa bisa berhubungan dengan Kudra yang notabene juga sudah punya suami. Menurut keterangan tetangga, diyakini bahwa polisi tersebut sering datang sendiri maupun bersama Kudra datangnya lalu masuk ke rumah serta menutup pintu berjam-jam. Kadang anaknya dititipkan di salon dan kadang ada juga di rumah, seperti di malam kejadian. Tentu aja hal ini bikin emosi warga yang sering ngeliat dan tiap kali dibilangin ke Arbas, lelaki itu seperti nggak percaya atau mungkin nggak berani nyari tahu sebab takut kehilangan istrinya. Yang jelas pada akhirnya dia sampai di titik jengah dan berhasil membohongi sang istri tentang tugas keluar kota hingga terbongkarlah semua kebejatannya. Kudra mengaku bahwa dia tidak cinta pada Arbas karena emang bukan seleranya. Terpaksa aja dulu mau kawin karena desakan teman-teman. Makanya saat pernah satu kali Imran menjadi customer datang untuk rimbat, mereka pun bertukar nomor handphone dan sering kencan di sebuah hotel. Namun akhirnya pindah ke rumah Kudra karena takut kelihatan sama teman-teman Imran yang suka patroli dekat penginapan. Menurut wanita itu, dia dijanjikan akan dinikahi. Imran berniat menceraikan istrinya, tapi mohon disabar-sabarin dulu. Bahkan sering diberi uang yang jumlahnya lebih dari cukup. Makanya hubungan diam-diam itu berjalan dengan lancar selama 5 bulan terakhir. Padahal Arbas cukup baik sampai bisa menerima putra Kudra dengan segenap jiwa dan memperlakukan bagai anak kandung. Bahkan orang tuanya aja nerimo saat bolak-balik mendapat perlakuan dan kata-kata tidak pantas dari menantunya tersebut. Sampai pada Selasa 26 Juli 2022, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Kota Peshawar menetapkan 6 orang tersangka atas penyerangan terhadap Imran Usama.
yakni para tetangga Arbas. Mereka mendapat masing-masing 15 tahun penjara, sementara Kudra juga mendapat hukuman perbuatan tercela hingga menerima vonis 3 tahun kurungan. Arbas terbebas dan masih memaafkan istrinya tersebut, tidak mau menceraikan meski beberapa pihak mendorongnya untuk menjatuhi talak. Dia rawat anak Kudra dengan baik dan janji akan menunggu sampai wanita itu dikeluarkan dari penjara. Beberapa sahabat bilang perempuan tersebut nampaknya sih bertobat, nunjukin perubahan tiap kali dijenguk oleh sang suami. Dia pun bolak-balik minta maaf pada Arbas dan mertuanya serta bersumpah akan lebih setia setelah dirinya bebas di tahun 2025 nanti. Bagaimana menurut kamu? Apakah cocok jika Arbas tetap menerima istrinya kembali setelah perlakuan jahatnya selama ini, terkhusus pada ayah serta ibunya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.